Fisika Mekanika, di mana video kali ini akan mendiskusikan mekanika fluida. Ada beberapa subbab yang dibicarakan di dalam fluida, yaitu mengenai fluida, kerapatan dan tekanan, fluida dalam keadaan diam, mengukur tekanan, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, persamaan kontinuitas, dan persamaan Bernoulli. Ini adalah learning objektif dan ide pemikiran daripada fluida. Fisika fluida itu merupakan dasar daripada teknik hidrolik. Dia cabang daripada teknikan yang diterapkan di dalam banyak bidang. Di dalam teknik nuklir itu juga dipelajari aliran fluida di dalam sistem hidrolik dari sebuah reaktor nuklir. Di dalam teknik medis dipelajari juga aliran darah dari arteri seorang pasien. Di dalam teknik lingkungan juga dipelajari tentang drainase atau aliran situs-situs air yang mengalir, ya. Irigasi dalam bidang irigasi di farmland atau pertanian, ya. Lalu juga di dalam bidang aeronautik itu fluida itu dipelajari untuk mendesain sistem hidrolik kontrol daripada sayap pesawat, ya, yang memungkinkan pesawat jet itu untuk bisa terbang dan mendarat. Oke, kita masuk ke apa itu fluida. Fluida berlawanan dengan zat padat. Jadi fluida ini merupakan suatu substansi yang dapat mengalir. Sebelumnya kita telah membahas benda-benda padat, di mana benda-benda padat ini merupakan gumpalan-gumpalan daripada materi seperti blok-blok kayu, baseball, batang-batang logam yang banyak menggunakan kuantitas fisik untuk menyatakan besaran-besaran daripada benda-benda padat itu, untuk mengekspresikan hukum Newton, massa dan gaya, seperti yang kita telah bicarakan. Misalnya untuk blok kayu dinyatakan dengan 3,6 kg, gaya 25 Newton force. Nah, ini adalah kuantitas-kuantitas dari hukum Newton yang dipergunakan di dalam benda-benda padat. Tetapi untuk fluida, kuantitas yang akan dipergunakan adalah lebih banyak density dan pressure ketimbang massa dan gaya. Untuk mendapatkan density atau kerapatan rho dari suatu fluida pada suatu titik, kita isolasikan suatu volume elemen delta P yang kecil yang berada di sekitar titik dan mengukur massa delta M dari fluida itu, di mana kerapatannya dapat dinyatakan dengan rho delta M per delta P. Jika delta P ini kita buat lebih kecil lagi, maka itu akan menjadi limit delta P mendekati 0, karena delta P menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Jika kerapatannya uniform dan ukurannya sangat besar, kita dapat mengasumsikan kerapatan dalam massa M dan volume P seperti yang ada di slide ini. Rho sama dengan M per P untuk kerapatan yang uniform di setiap titik yang ada pada fluida tersebut. Di sini kita melihat ada tabel yang menunjukkan beberapa materi dan ukuran density. Di sini kita bisa melihat udara dengan tekanan yang berbeda, maka density-nya mempunyai nilai yang berbeda. Berbeda dengan air, pressure-nya berbeda, maka density-nya sama. Ini menunjukkan bahwa udara itu adalah fluida yang dapat mengalami compressible. Ukuran pressure yang berbeda maka akan memberikan kerapatan yang berbeda pula ketimbang materi lain seperti air. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa udara adalah compressible dibandingkan dengan air. Sekarang kita melihat suatu kuantitas lain, yaitu pressure. Untuk mengetahui
pressure dari suatu fluida, kita bisa meletakkan suatu device yang sensitif terhadap tekanan, di mana device ini atau alat ini diletakkan di dalam suatu fluida, di mana fluidanya itu berada dalam suatu wadah. Device ini terdiri daripada spring atau piston yang mempunyai konstanta pegas tertentu. Tekanan yang ada di fluida maka akan menekan device ini sehingga akan ada delta P yang akan menekan pegas. Besar pergeseran dikarenakan tekanan ini dapat digunakan hukum Hooke, F sama dengan K delta X ya, di mana K adalah konstanta pegas. Jadi di sini kita bisa mengukur tekanan di dalam fluida ini, yaitu delta F per delta A. Delta A ini adalah luas daripada piston yang mengalami tekanan. Jika delta A-nya ini dibuat sangat kecil, maka kita bisa nyatakan P itu adalah F per A untuk gaya tekanan di fluida yang uniform. Satuan SI untuk tekanan adalah Newton per meter kuadrat ya. Gaya per luas yang mengalami tekanan ini, yang nama khususnya adalah Pascal. Konversi atmosfer dengan Pascal dapat dinyatakan seperti dalam slide ini, yaitu 1 atmosfer sama dengan 1,0110 pangkat 5 Pascal atau sebanding dengan 760 torr atau 14,7 lb per in persegi, di mana torr ini diambil dari nama Torricelli, di mana Torricelli ini dia yang melakukan penelitian dengan menggunakan barometer merkuri untuk melakukan pengukuran tekanan pada tahun 1670-an, yang membentuk nama ukurannya adalah milimeter merkuri atau milimeter hidrogen. Jadi selanjutnya ini ada sampel problem tentang atmosfer, pressure, dan force. Ini ada katakan ruangan dari suatu tempat tinggal ya, living room, yang mempunyai ukuran 3,5 meter dan 4,2 meter dan tingginya 2,4 meter. Pertanyaannya adalah berapakah berat udara di dalam ruangan ketika tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Nah, jadi di sini dari tabel 14.1 pada slide sebelumnya kita mengetahui kerapatan udara pada 1 atmosfer. Jadi kita di sini dapat menghitung besar mg ya, berat daripada udara di dalam ruangan itu, yaitu mg, di mana m-nya adalah sama dengan rho P. Rho adalah density pada tekanan 1 atmosfer, yaitu 1,21 kg meter kubik sesuai dengan tabel di slide sebelumnya. Dan volumenya ini 3,5 kali 4,2 kali 2,4, gravitasinya 9,8. Berat udara di dalam ruangan dengan ukuran yang ada ini adalah sebesar 420 Newton. Lalu pertanyaan B, berapa besar gaya ke bawah dari atmosfer yang dialami kepala bagian atas kita, atau katakan ubun-ubun, di dalam area itu sekitar 0,04 meter persegi. Di sini kita bisa melakukan pendekatan dengan tekanan itu 1 atmosfer ya. Jadi F sama dengan P kali A, tekanan kali areanya, P-nya itu adalah 1 atmosfer dan areanya adalah 101 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi dibagi 1 atmosfer dikali dengan luas areanya adalah 0,04 meter persegi, sehingga besar gaya yang dialami
kepala bagian atas kita itu sebesar 4 kali 10 pangkat 3 Newton atau 4000 Newton. Jadi ubun-ubun atau kepala kita itu mampu menahan gaya sebesar 4000 Newton. Bisa dibayangkan seberapa kuat kepala bagian atas kita yang mampu menahan gaya sebesar ini. Oke, selanjutnya fluid at rest, ya. Jadi fluid dalam keadaan diam di sini artinya fluidnya itu tidak dalam kondisi yang mengalir, tapi dalam keadaan diam. Ini kita langsung saja. Di sini anggap ada suatu katakan objek atau benda yang berbentuk silinder yang diletakkan pada kedalaman tertentu dari bejana yang berisi air, ya. Di mana Y sama dengan 0 itu berada pada permukaan air, permukaan antara air dan udara. Permukaan bagian atas itu mempunyai katakan ketinggian Y1, ya, dari permukaan Y sama dengan 0, dan permukaan bagian bawah daripada objek itu dinyatakan dengan Y2. Permukaan Y1 dia akan mengalami gaya berat karena air yang ada di bagian atasnya ini sebesar katakan saja F1, dan permukaan yang di bagian bawah Y2 dia akan mengalami gaya angkat atau disebut dengan gaya buoyant atau gaya apung, ya, sebesar F2, ya. Dan di sini ada gaya berat dari katakan objek benda ini, yang objek benda ini juga berisi air. Jadi kalau dibuat diagramnya, free diagram, maka akan ada 3 gaya pada sampel yang diletakkan di bawah di dalam air ini, yaitu Mg, F1 dan F2. Selanjutnya kita akan menghitung, ya. Jika bendanya ini dalam kondisi mengapung, ya, di permukaan air, berarti Y1-nya ini adalah nilainya adalah 0. Jadi di sini Y0 ini adalah berada pada permukaan yang arahnya ke atas itu positif dan ke bawah itu adalah negatif, ya. Jadi arah ke bawah adalah negatif. Jadi di sini Y1 kalau dalam kondisi katakan mengapung, ya, maka Y1-nya 0 dan Y2 pada kedalaman tertentu. Katakan seperti ini, yang kedalamannya katakan adalah H. Tadi karena F2, ya, F2 sama dengan F1 ditambah Mg, di mana F2 itu adalah arah gayanya ke atas atau disebut dengan gaya apung atau gaya buoyant, ya. F1 ini adalah gaya yang disebabkan fluida yang di atas permukaan bagian atas, dan Mg adalah berat daripada sampel yang dicelupkan ke dalam air. Jadi di sini F1 sama dengan P1A, ya, dan F2 adalah P2A. Jadi kita bisa nyatakan P2 sama dengan P1 plus rho G Y1 dikurang Y2. Ya, ini pada gambar yang slide sebelumnya ini. Nah, persamaan ini dapat juga dipergunakan untuk menghitung tekanan baik di dalam air maupun di luar atau di udara di ketinggian tertentu atau di suatu kedalaman tertentu. Karena air ini, fluida ini dalam keadaan diam, tekanan yang dialaminya ini dinamakan dengan tekanan hidrostatik. Statik artinya adalah fluidanya itu dalam kondisi diam. Nah, sekarang kalau Y1 itu berada di level 1 atau sea level ini, dan Y2 pada suatu kedalaman H tertentu, maka kita bisa mengambil Y1 besarnya adalah 0, dan P1 itu adalah tekanan daripada udara di atasnya,
Y2 adalah min H, min karena arahnya ke bawah, dan P2 adalah tekanan dalam pada suatu kedalaman H, sehingga menjadi P sama dengan ρ0 plus ρgh. Jadi ini adalah tekanan pada kedalaman H. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa tekanan di dalam suatu fluida yang seimbang statik itu hanya bergantung pada kedalaman, bukan kepada ukuran horizontal atau horizontal daripada fluidanya atau juga kontainernya, tapi hanya bergantung pada kedalaman objek tersebut. Jika objeknya itu berada dalam suatu kedalaman tertentu, itu dinamakan dengan hidrostatic pressure. Kalau sampelnya itu berada pada suatu ketinggian tertentu dari permukaan laut atau sea level, itu dinamakan atmosphere pressure atau tekanan atmosfer pada jarak atau ketinggian D, jarak atau ketinggian tertentu dari permukaan laut atau level 1 dalam hal ini. Katakan misalnya ada suatu untuk mengukur tekanan pada suatu ketinggian tertentu, jadi kita bisa mengambil Y1 itu sama dengan 0, P1 sama dengan P0, Y2 sama dengan D, dan P2 sama dengan P, sehingga dengan mengambil ρ itu sama dengan ρ udara, maka kita dapat nyatakan bahwa P sama dengan P0 plus ρ udara G kali D. Jadi di sini tekanan atmosfer pada ketinggian tertentu itu hanya bergantung pada ketinggian objek itu dari permukaan laut, sea level ya, atau Y sama dengan 0 dalam hal ini. Oke, sekarang ini ada checkpoint. Ini menunjukkan ada 4 ya. Ada 4 kontainer yang berisi minyak. Nah, sekarang nyatakan tekanan pada kedalaman H mana yang lebih besar pertama pada kedalaman H. Jadi jawabannya adalah sama, karena tekanan itu hanya bergantung pada nilai H. Karena ini hanya sama, ya berarti tekanan pada 4 kontainer ini pada kedalaman yang sama adalah tekanannya juga sama. Oke, selanjutnya mengukur tekanan.